Karanganyar, satu dari banyak kota yang memiliki beragam tradisi di Indonesia. Terletak di kaki Gunung Lawu, dikenal sebagai kota industri dan pariwisata, Karanganyar menyimpan tradisi yang sampai saat ini tetap lestari. Salah satu tradisi yang ada ialah julungan, terletak di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. Tradisi julungan merupakan salah satu tradisi bersih desa sekaligus nyadran punden yang masih terlaksana hingga saat ini. Tradisi julungan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dalam penanggalan Jawa, 7 bulan sekali dalam penanggal Masehi, tepatnya pada malam Selasa Kliwon. Keberadaan julungan pasti tak lepas dari sejarah yang ada. Untuk nama saya itu Bapak Sunarto, asli Kalisoro, warga masyarakat Kalisoro. Yang saya tahu dan yang saya amati dari orang tua dulu, yang pertama itu setiap desa itu pasti ada pohon yang besar yang kurang lebih seperti pohon beringin dan pohon preh, itu kan pohon besar-besar. Dan tujuan itu tempat itu sebagai tanda desa atau tanda tempat untuk bisa disebut desa atau ada yang penghuninya kan. Untuk sejarahnya itu dari dulu tempat itu kan tempat yang istilahnya disakralkan. Mungkin itu bukan dalam arti itu klinik, itu enggak sebenarnya. Itu yang jelas itu tempat situ kalau ada pohonnya besar pasti ada mata airnya. Mata airnya itu dari warga itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, air minumnya itu. Jadi tempat itu dari orang tua dulu disakralkan. Dalam arti dari masyarakat sendiri itu anak-anak kecil yang nggak tahu kalau di situ tuh ada mata airnya, biar tidak dijadikan tempat yang seenaknya dan tidak bisa untuk buang sampah dan gimana-gimana, biar mata air itu terlalu maksudnya tetap jernih dan bisa dipakaikan oleh warga desa kan. Sejarahnya secara singkat ya. Pohon beringin dipercayai oleh sebagian masyarakat sebagai tanda adanya sebuah desa dan sumber mata air, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam suatu acara desa pada dahulu kala. Begitupun dengan adanya pohon beringin di selatan Desa Kalisoro. Konon dahulu masyarakat percaya ada tetua desa yang bernama Kiai Honggodito yang melakukan pertapaan selama 40 hari 40 malam di pinggir Desa Kalisoro, tepatnya bagian selatan Desa Kalisoro. Tempat itu dikenal sebagai tempat yang angker oleh warga Desa Kalisoro, tetapi Kiai Honggodito tetap bersikeras melakukan topo broto atau bertapa di tempat itu. Setelah 40 hari 40 malam Kiai Honggodito melakukan topo broto atau bertapa, beliau tidak pulang-pulang juga ke rumah. Keluarga Kiai Honggodito mencari ke tempat beliau bertapa dengan bantuan warga Desa Kalisoro. Tetapi ternyata Kiai Honggodito tidak berada di tempat itu dan beliau sudah hilang. Dengan hilang dan tidak kembalinya Kiai Honggodito, tempat yang dijadikan bekas bertapa Kiai Honggodito dikeramatkan oleh masyarakat Desa Kalisoro menjadi Punden Honggodito. Menghilangnya Kiai Honggodito dalam pertapaan di bawah pohon beringin besar di desa tersebut menjadi awal mula adanya tradisi julungan.
mempersatukan warga untuk mengucapkan rasa syukur itu berkumpulnya di tempat itu yang teduh dan nyaman kan gitu. Biar sebenarnya untuk mempersatukan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya, seperti ya katanya jin dan lain sebagainya, itu disatukan di situ mengucapkan rasa syukur kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kaitannya dengan apa-apa yang sudah dikasihkan seperti ya manusia dan ciptaan yang lain, kaitannya dengan itu, dan supaya bisa berhidup berdampingan dan seiring. Untuk acaranya dilaksanakan kurang lebih itu, kalau orang Jawa itu 68 berarti dalam arti 35 hari. Jadi kurang lebih kan 6 sampai 7 bulan itu acara. Tradisi Julungan merupakan tradisi nyadran punden atau bersih desa yang telah dilaksanakan sejak beratus abad tahun yang lalu. Berhubung Kiai Honggodito lahir di hari Selasa Kliwon Wuku Julung, maka di hari kelahiran beliau ditetapkan sebagai hari jadi Desa Kalisoro yang ditandai dengan diadakannya tradisi Julungan. Tradisi Julungan dilaksanakan pada Senin Wage malam Selasa Kliwon, namun persiapan dilaksanakan sejak hari Minggu Pon. Rangkaian acaranya kurang lebih dari kan itu jatuhnya itu kan Senin malam Selasa Kliwon. Itu dari hari Minggu udah dilaksanakan untuk persiapan saji-saji yang akan ditampilkan di situ. Pelaksanaan tradisi Julungan dimulai pada hari Minggu Pon, di mana panitia menyiapkan keperluan untuk memasak serta melakukan bersih-bersih di area Punden Honggodito. Senin Wage dimulai pukul 6 pagi. Ibu-ibu yang berjumlah 8 orang memulai memasak untuk sesaji yang akan digunakan untuk doa dan juga dibagikan ke masyarakat. Dalam memasak ini terdapat beberapa aturan, salah satunya masakan tidak boleh dicicipi dan ibu yang memasak tidak boleh dalam keadaan haid. Ini dilakukan sesuai kepercayaan yang sudah berjalan lama. Sore hari setelah ba'da asar, tamu undangan yang terdiri dari sesepuh desa dan perangkat desa Kalisoro hadir untuk melakukan doa bersama di Punden Honggodito. Setelah doa bersama dilakukan, sesaji yang sudah didoakan akan dibagikan ke masyarakat sekitar oleh panitia. Kegiatan pembagian makanan ini disebut tawur, yang artinya berbagi untuk sesama. Acara berlanjut hingga malam hari, di mana diadakan pementasan seni seperti wayang kulit atau campur sari, yang mengundang seluruh warga desa Kalisoro untuk menyaksikan pementasan tersebut. Sedangkan untuk panitia yang sudah memasak dari pagi, mereka di area Punden Honggodito untuk begadang semalaman.
bareng satu kantun saking sana ternyata ini kawal itu berarti kita kesenangan berlincah ini kawal kok menawi wonten kekirangan itu mungkin Gusti Allah marang pangapura ora saking kesenangan ternyata kulo boleh kata pun sejati ini jatuh ini kawal kok menawi kekirangan itu dua kali patut yang ampun Gudul setu. Keberhasilan suatu acara tentu tak lepas dari sumber pendanaan dan dukungan yang ada. Pendanaan merupakan penopang penting dalam sebuah acara. Nama saya Ugo Triprastyo dan saat ini saya menjabat sebagai Koordinator Lingkungan Kalisoro, Kelurahan Kalisoro. Kan kalau mau mengadakan acara kan uangnya dikumpulkan, setoran. Nah, per keluarga berapa itu dikumpulkan, per RT. Nanti dikumpulkan di lingkungan, dilaksanakan, yang melaksanakan tuh satu RW. Contohnya bulan ini RW sini, bulan depan 6 bulan kemudian RW 2 kan gitu. Selama ini panitia setiap ada pelaksanaan julungan selalu membuat proposal, dan proposal itu ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar, kepada Bupati Karanganyar, biasanya lewat Pak Lurah, Pak Camat, dan dinas terkait. Dan biasanya juga Bupati Karanganyar dawuh entah secara pribadi maupun secara pemerintahan kepada bawahannya untuk menghadiri prosesi adat istiadat julungan tersebut. Dan biasanya Bupati juga memberikan semacam tali asih berupa nominal dana, dan itu tidak tentu, kadang sampai 2 juta, kadang 3 juta, tergantung kebutuhan. Ya kalau dari kas kabupaten sebenarnya membantunya itu lewat kita mengundang ya, sebenarnya bupati kita undang, atau kalau musim kampanye itu mengundang dewan-dewan, mungkin dia mengasih bantuan. Kalau dari bupati mungkin hanya sebagian, beberapa baru kali ini mungkin mendapat bantuan untuk membuat sungkup tuh yang sebelah sana itu. Kalau itu dari kepemerintahan gitu. Tapi kalau dari pribadi bupati mungkin diundang ke dinasannya baru bantu. Mungkin itu bukan uangnya bupati juga, uangnya masyarakat kan, bantukan kan gitu. Dari pemerintahan gitu. Kalau di lingkungan Kalisoro ada 1-2 orang yang sudah tidak mengikuti. Jadi ada 12 RT, dan kedua 12 RT itu setiap
ketua RT memang setor julungan gitu, setor pendanaan. Walaupun secara pribadi masyarakat ada kurang lebih ya tidak lebih dari 10 orang memang sudah terang-terangan tidak ikut urunan istilahnya untuk pendanaan julungan demikian. Tapi jauh ini 12 RT itu memang masih mengikuti tradisi tersebut. Untuk orang-orang yang tidak kontribusi itu tanggapannya Bapak sendiri gimana? Kalau saya karena ini eranya sudah era berbeda ya, kaitannya dengan akidah dan lain sebagainya, kami harus bijaksana dan tidak bisa memaksakan kehendak. Tapi setiap di momen julungan memang ada semacam pengarahan bahwa tradisi tidak bisa dihasilkan dengan adat istiadat, dan seringkali disampaikan setiap julungan. Jadi jalannya beriringan dan tidak bisa istilahnya dipaksakan harus mengikuti agama, harus mengikuti adat demikian. Untuk pro kontra itu setiap acara itu kan pasti ada. Tapi kebanyakan besar itu kalau orang sini itu masih banyak yang istilahnya mendukung acara itu. Yang nggak mendukung itu ya sebagian ada. Kalau menurut saya sebisa mungkin, karena adat istiadat itu memang sudah berjalan lama dan itu merupakan sebagian merupakan hiburan rakyat sebagai wujud kegotong royongan dan tali silaturahmi serta kekompakan di wilayah lingkungan Kalisoro. Jadi harus berharap harus bisa langgeng dan abadi sampai kapanpun, karena kita tahu bahwa kegiatan semacam ini berkaitan dengan budaya. Jangan sampai budaya yang sudah ada dan sudah berjalan lama nanti lama-kelamaan akan diakui oleh negara lain dan kita sendiri jadi penonton di negara sendiri. Kalau harapan saya ini sebenarnya itu julungan itu bagus, jangan sampai dimusnahkan. Kalau sekarang bagil itu supaya hilang piye kan ngono to, banyakan besar kan gitu. Memang itu kalau mungkin kalau orang-orang itu tahu artinya seperti ini, mungkin baru paham. Wow, arep iki ngene. Oh, bukan untuk acara gimana gitu kan. Mungkin semakin ke depan anak-anak muda itu semakin paham hal-hal seperti ini biar tidak terjadi perbenturan permasalahan yang seakan-akan cuma menyalahkan tradisi Jawa. Para tamu bilenggas pun ingkang kula hormati, mugi-mugi tata cara bersih desa julungan wonten ing Ngrigalengan punika purwa madya wasana tansah manggih rahayu wilujeng slamet lir ing sampikala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula pangapunten, kula nyunaken pamit Bapak Bupati Karanganyar bilih Pak Bupati boten saged rawuh ing adicara menika amargi wonten acara nyarengi wonten kegiatan lain. Bapak Bupati kintu salam dumateng Bapak Ibu sedaya. Ugi beliau pesen mugi-mugi kegiatan menika saged
barokai kagem sedaya warga masyarakat Kalisoro ugi Kecamatan Tawangmangu umumipun. Bapak Bupati ngaturaken ageng panuwun bilih masyarakat Kalisoro tasih buyung rukun muri-uri budaya Jawi. Mugi-mugi kegiatan menika saged langgeng, saged barokai kita sedaya, masyarakat saged murah rezekinipun, diparingi sehat. Dalam tradisi julungan ini, pendanaan dilakukan dengan iuran antar warga desa yang berupa uang dan sembako. Namun, bentuk dukungan tak selalu berupa dana maupun fisik. Bentuk dukungan dapat berupa penyebar luasan informasi seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang membantu Desa Kalisoro dalam publikasi adanya acara tradisi julungan di website pemerintah Kabupaten Karanganyar. Semoga kedepannya tradisi julungan tetap lestari dan tetap bertahan eksistensinya. Masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian tradisi lokal di tengah kemajuan zaman.